Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua. Dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada yang bertanya, apa hukum jual beli di masjid? Dan apakah jual beli yang dilakukan di masjid itu menjadi batal transaksinya? Sehingga ketika orang transaksi di masjid, maka uang yang dia terima adalah uang yang haram dan barang yang dia dapatkan adalah barang yang haram. Baik, kita akan jelaskan ini dengan membaca keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Mengenai jual beli di masjid, dalil larangannya adalah hadis riwayat Tirmidzi dan juga hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u." Jika kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli fil masjid, di dalam masjid, faqulu, maka doakan, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan untuk daganganmu. Masya Allah. Dan ini merupakan doa keburukan. Kemudian hadis berikutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Beliau menceritakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syira'i wal bai'i fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek jual beli di masjid. Wa an tunshada fihi al-asy'ar, dan beliau melarang syair-syair itu disenandungkan di masjid. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Baik. Dalam hadis ini kita bisa melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, bahkan beliau meminta agar didoakan dengan doa keburukan. Dan dulu para ulama melakukan praktek semacam ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Beliau menceritakan bahwa Atha bin Yasar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, kana idza marra alaihi ba'da man yabi'u fil masjid da'a lahu. Apabila beliau melihat ada orang yang dia menjual sesuatu di masjid, maka beliau doakan orang itu. Fas'alahu ma ma'aka wa ma turid. Lalu Atha bertanya, kamu bawa apa dan kamu pengen apa? Fa in akhbarahu annahu yuridu ayyabi'ahu, jika orang tadi menyampaikan bahwa dia ingin menjual sesuatu, qala, atau berpesan kepada orang ini, alaika bisuqid dunya, seharusnya kamu datang ke pasar dunia. Wa innama hadza suqul akhirah, masjid itu adalah pasar akhirat, bukan di sini tempatnya kau jual beli. Nah, dan demikian pula yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Wa fihi anna Umar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membangun rahbah min nahiyatil masjid, membangun sebuah tempat kosong atau teras di salah satu sudut masjid, tusamma al-batha, yang dinamakan dengan al-batha, mungkin bacaannya batha atau butha. Waqala, dan beliau mengumumkan, man kana yuridu ay yughlita aw ay yunshida syi'ran aw yarfa'a sautan falyakhruj ila hadhir rahbah. Siapa yang pengin untuk menyenandungkan syair atau dia pengin mengumumkan sesuatu, maka hendaknya dia datang ke tempat ini. Disediakan tempat khusus di luar masjid yang tidak jauh dari masjid untuk menyampaikan sesuatu jika ada yang berkepentingan di situ. Baik. Sekarang kita akan lihat mengenai hukum dan konsekuensinya. Konsekuensi di sini adalah berkaitan dengan apakah itu sah atau tidak. Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar menyebutkan, ammal bai' wasyira' ay fil masjid, adapun jual beli yang dilakukan di masjid, fadhahaba jumhurul ulama ila anna nahya mahmulun 'alal karaha, bahwa mayoritas ulama berpendapat larangan ini sifatnya adalah larangan makruh. Qala al-Iraqi, kata al-Iraqi, wa qad ajma'al ulama, dan ulama sepakat, ala anna man aqada minal bai'i fil masjid la yajuzu naqduhu,
bahwa ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli di masjid tidak boleh dibatalkan. Alias dengan bahasa lain, mereka ijma transaksinya sah. Sehingga ada larangan dan ada konsekuensi. Untuk yang pertama, jumhur mengatakan makruh, meskipun ada yang berpendapat haram, artinya dia berdosa. Namun untuk konsekuensi transaksinya, statusnya transaksi yang sah dan tidak batal. Sehingga Anda yang sudah pernah beli pulsa di masjid, atau mestinya pesan makanan melalui ojek ya di masjid dan seterusnya, maka apakah makanan itu halal? Jawabannya, karena akadnya sah, maka status makanan itu halal. Baik. Wa hakadha qala Al-Mawardi, dan demikianlah yang dinyatakan oleh Al-Mawardi bahwa transaksinya sah. Selanjutnya, kata Asy-Syaukani, beliau memberikan komentar pendapat ini. Wa anta khabirun bi anna hamlan nahyi 'ala al-karahah yahtaju ila qarinatin sarifah 'anil ma'na al-haqiqi alladhi huwa at-tahrim 'inda al-qailina bi anna an-nahya haqiqatan fit tahrim. Anda bisa baca dari dalil bahwa ketika hadis dan larangan itu dibawa kepada larangan makruh, sebenarnya butuh indikator yang menyampingkan atau yang mengarahkan kepada makna hakiki. Karena makna hakikinya adalah haram. Menurut ulama yang berpendapat bahwasanya larangan ini lebih tepatnya adalah haram. Lalu kata Asy-Syaukani, wa huwal haqqu, dan itu yang benar. Sehingga mengenai hukumnya ada dua pendapat ulama. Jumhur mengatakan makruh, tapi ini tidak disetujui oleh Asy-Syaukani, dan Asy-Syaukani mengatakan haram, meskipun beliau tidak menyebutkan siapa ulama yang berpendapat haram. Wa ijma'uhum ala adami jawazin naqdi wa sihhatil aqdi, dan ulama sepakat bahwa transaksi di masjid itu tidak bisa dibatalkan, dalam arti status akadnya sah. La munafata bainahu wa bainat tahrim, ini tidak bertentangan dengan status hukumnya yang haram. Sehingga fala yasihu ja'luhu qarinatan hamlin nahli 'alal karaha, sehingga tidak bisa ini jadikan sebagai alasan bahwasanya larangan ini statusnya makruh. Baik. Intinya begini, berkaitan dengan konsekuensinya apakah itu sah ataukah tidak. Ulama mengatakan ijma sah, tapi kalau hukumnya ada dua pendapat. Jumhur mengatakan makruh dan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, sebagaimana pendapat Asy-Syaukani. Wallahu a'lam, mungkin itu sebagai tambahan catatan yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan masalah jual beli di masjid. Ini mungkin sangat umum terjadi di lingkungan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.